Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, barangkali sudah saudara baca tugas dari Bapak mengenai asobah, ya, mengenai para asobah, yaitu yang bisa kita klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama asobah binafsi, yaitu para asobah ataupun para ahli waris yang berhak menerima seluruh harta warisan apabila tidak ada ashabul furud, atau menerima seluruh sisa warisan apabila mewaris bersama dengan ashabul furud. Itu disebut asobah. Asobah ini ada 3 macam. Yang pertama, asobah yang terdiri atas laki-laki semuanya. Itu yang disebut dengan asobah binafsi. Kemudian kalau gabungan antara laki-laki dan perempuan ini disebut asobah bil ghairi ataupun asobah bi ghairihi. Kemudian yang ketiga adalah perempuan dan perempuan yang disebut dengan asobah ma'a ghairihi. Nah, ini Bapak gambarkan di sini mengenai gambar asobah binafsi. Kalau dalam kasus waris ini semua asobah binafsi ini ada, maka siapa yang menjadi prioritas untuk mendapatkan warisan? Ini Bapak sudah tuliskan, ini prioritas yang pertama, ya. Nah, ini yang menduduki peringkat pertama. Kalau yang pertama ini tidak ada, baru pindah yang kedua. Yang kedua itu adalah saudara sekandung ataupun saudara seayah. Kalau yang kedua, yang pertama ini yang disebut dengan far'ul waris, ya. Nah, ini peringkat pertama, anak laki-laki, cucu laki-laki, kemudian cicit laki-laki. Yang kedua adalah yang disebut dengan aslul mayit, asal muasal mayit atau nenek moyangnya. Nah, ini peringkat kedua. Ada ayah, kemudian ada kakek. Nah, ini. Tapi hubungan warisnya selalu melalui laki-laki. Kalau pertama, kedua tidak ada, maka yang berhak menjadi asobah yang ketiga. Nah, yang ketiga itu ada saudara sekandung, kemudian juga ada saudara seayah. Dan ini barangkali begini ya tulisannya, yang benar nih. Yang pertama adalah saudara sekandung dan yang kedua adalah saudara seayah. Ini peringkat yang ketiga. 1, 2, 3 tidak ada, baru berpindah yang keempat, yaitu paman. Paman sekandung dengan ayah dan paman seayah dengan ayah. Nah, inilah saudara sekalian yang disebut dengan asobah binafsi. Nah, sekarang mari kita lihat. Sekarang katakan saja yang berhak mendapat warisan itu adalah keturunan si mayit. Ada anak laki-laki, cucu laki-laki, keturunan anak laki-laki. Ada juga cicit laki-laki, keturunan cicit laki-laki. Ini sama, ini peringkatnya sama, yaitu peringkat 1. Nah, siapa sekarang yang berhak mendapat warisan kalau tiga-tiganya ada? Nah, ini kita namanya mentarjih ini namanya kita mentarjih, ya, mentarjih. Ini tadi yang pertama itu juga tarjih, kemudian yang kedua, nah ini tarjih. Tarjih ini yang kedua. Kalau tadi tarjih bil jihad yang namanya seperti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau maunya kita sudah tetapkan jihad yang pertama ini ada anak, ada cucu, ada cicit. Kita tarjih lagi siapa yang paling berhak. Ya. Ini namanya tarjih bidarojah. Ini derajat pertama, derajat kedua, derajat ketiga. Tentu saja prioritasnya adalah derajat yang pertama, yaitu anak laki-laki. Kalau anak laki-laki nggak ada, baru cucu yang muncul, derajat kedua. Kalau anak laki-laki, cucu laki-laki tidak ada, baru yang muncul itu cicit laki-laki. Ini namanya tarjih bidarojah. Ya. Kemudian saudara sekalian, mari kita lihat ada istilah tarjih yang berikutnya yang disebut dengan tarjih bikuwatil qorobah. Katakan saja kita ambil contoh, maunya yang berhak mendapat warisan itu adalah
jihad ataupun arah yang ketiga. Ada saudara sekandung, ada saudara seayah. Ya. Kalau ada saudara kandung dan saudara seayah, siapa yang berhak? Yang berhak adalah saudara seayah, saudara sekandung. Ya, saudara sekandung. Ini kita memakai teori tarjih. Mana yang lebih kuat? Nah, yang lebih kuat adalah saudara sekandung. Karena hubungan saudara kandung dengan si mayit itu melalui ayah dan ibu. Sedangkan saudara seayah dengan si mayit itu melalui ayah saja. Oleh karena itu, ini namanya tarjih bikuwatid darajah. Ataupun di bikuwatil korobah, bukan darajah. Tarjih bikuwatil korobah. Nah, ini kalau kita bingung untuk menentukan siapa asobah yang berhak menerima warisan ini. Ini hanya asobah bi nafsihi yang semua adalah ahli waris laki-laki. Ya, semua ahli waris laki-laki. Stop dulu. Ya, baik. Sekarang adalah yang kedua, ya, asobah bil ghairi. Siapa asobah bil ghairi itu? Nah, ini kita lihat gambar ini. Nah, ini peringkat pertama, kemudian kedua. Yang ini semuanya dimiliki oleh keturunan dan saudara, yang asobah bil ghairi. Yang pertama adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Ya. Ini peringkat pertama. Kemudian ada cucu laki-laki dan cucu perempuan keturunan anak laki-laki. Ini asobah bil ghairi. Nah, kemudian juga ada saudara sekandung dengan saudari sekandung. Ada saudara seayah dengan saudari seayah. Itu saja yang disebut para asobah bil ghairi. Ya. Kenapa disebut bil ghairi? Karena ahli waris perempuan itu menjadi asobah dikarenakan ada saudara laki-laki yang sederajat. Seperti anak perempuan karena ada anak laki-laki, cucu perempuan karena ada cucu laki-laki, saudari sekandung karena ada saudara sekandung, saudari seayah karena ada saudara seayah. Sekarang kalau semuanya ada, kita tarjih lagi. Nah, ini peringkat pertama dulu. Ya, berarti anak perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan yang akan menjadi asobah bil ghairi. Kalau anak laki-laki dan anak perempuan tidak ada, yang ada cucu laki-laki dan cucu perempuan, dia yang atau mereka yang sebagai asobah. Nah, keturunan nggak ada. Nah, sekarang berpindah menyamping yang disebut dengan hawashi. Pindah saudara sekandung dengan saudari sekandung. Kalau saudara sekandung dengan saudari sekandung juga tidak ada, baru pindah saudara seayah dengan saudari seayah. Itu asobah bil ghairi. Dengan ketentuan, seperti yang diterangkan dalam ayat, lidzakari mislu hadil unsayain, ketentuan pembagiannya. Yang laki-laki bagiannya 2, yang perempuan bagiannya 1. Ya, yang laki-laki bagiannya 2, yang perempuan bagiannya 1. Jadi andikan dalam masalah waris itu ada seorang anak, ahli warisnya hanya anak laki-laki dan anak perempuan, maka harta warisan itu nanti akan dibagi menjadi 3. 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan, dan seterusnya seperti itu. Ini secara singkat seperti itu. Itu mengenai asobah bil ghairi. Oke, stop. Oke. Yang ketiga adalah asobah ma'al ghairi. Asobah ma'al ghairi itu, ya, di sini yang menjadi asobah itu adalah saudari sekandung dan saudari seayah. Tentu saja di sini bahwa saudari sekandung hubungan kerabatannya dengan almarhum itu lebih dekat karena dihubungkan oleh ayah dan ibu, sedangkan saudari seayah itu hanya dihubungkan oleh ayah. Jadi nanti saudari seayah itu baru bisa sebagai asobah kalau tidak ada saudari sekandung. Bagaimana mereka itu akan menjadi asobah?
Mereka akan menjadi asobah ma'al ghairi itu ya kalau mereka mewaris bersama dengan anak perempuan. Kalau mereka mewaris bersama dengan anak perempuan, mau seorang atau dua orang boleh. Dengan ketentuan begini, kalau katakan saja contohnya, saudari sekandung mewaris bersama dengan seorang anak perempuan. Ketentuan pembagiannya anak perempuan itu setengah, karena sebagai ashabul furud. Sedangkan saudari sekandung itu sisanya. Ya kalau hanya mereka berdua, maka setengah-setengah. Nah sekarang kalau anak perempuan katakan saja 2 atau lebih, bagiannya 2/3, maka yang 1/3 itu milik saudari sekandung. Ya. Nah, sekarang ini kalau anak perempuan. Bagaimana sekarang kalau anak dan cucu? Anak perempuan seorang, cucu perempuan seorang. Ini ketentuan pembagiannya, bawahnya gini. Anak perempuan, cucu perempuan, saudari seayah. Di sini nggak ada. Yang ada saudari seayah. Anak perempuan, cucu perempuan, masing-masing seorang. Seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan. Dan saudari seayah. Ketentuan pembagiannya, anak perempuan itu setengah sebagai ashabul furud. Kemudian di sini 1/6 sebagai pelengkap pembagian 2/3. Ya. 1/6. Nah, sisanya baru diberikan kepada saudari seayah. Itu ketentuan asobah ma'al ghair. Jadi sekali lagi bahwa asobah ma'al ghair itu yang menjadikan asobah, menjadikan mereka itu asobah adalah ashabul furud. Dan ashabul furud jelas bagiannya. Tadi seperti anak perempuan kalau seorang 1,5, kalau 2 orang 2/3. Kalau umpamanya dengan cucu perempuan saja, anak perempuannya nggak ada, ya cucu perempuan kalau 1,5, kalau 2 atau lebih 2/3. Anak perempuan dan cucu perempuan seperti tadi, anak perempuannya setengah, cucu perempuannya 1/6 sebagai pelengkap bagian 2/3. Itu tentang asobah ma'al ghair. Oke, stop. Ya, kita akan berbicara mengenai akhun mubarok. Akhun itu artinya saudara, mubarok itu yang membawa berkah. Ya. Nah, ini contohnya begini. Ada seorang anak perempuan itu kalau mewaris bersama dengan cucu perempuan keturunan laki-laki, itu pembagiannya anak perempuan itu setengah, kemudian cucu laki-laki 1/6. Nah, sekarang kalau begini, ada 2 anak perempuan, bagiannya 2/3, sebagaimana saudara tahu. Gitu. Kemudian mewaris bersama dengan cucu perempuan keturunan laki-laki. Nah, karena fungsi 1/6 itu pelengkap bagian 2/3, maka cucu perempuan keturunan laki-laki itu menjadi mahjub karena sudah utuh 2/3. Ya, ini yang disebut dengan takmilatan lis sulusain. Udah. Oleh karena itu, ketika anak perempuan itu sudah mendapat bagian 2/3, maka cucu perempuan keturunan anak laki-laki itu menjadi mahjub ataupun tidak berhak mendapat warisan. Nah, sekarang kalau kasusnya menjadi begini, 2 anak perempuan, ada cucu perempuan keturunan anak laki-laki, ada cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, maka 2 anak perempuan itu tetap sebagai ashabul furud 2/3. Maka sekarang cucu perempuan dan cucu laki-laki itu mendapat bagian, yaitu sisanya, karena mereka sebagai asobah bil ghairi, maka bagiannya 1/3. Ya. Kalau di atas ini cucu perempuan itu nasibnya sial karena tidak mendapat bagian warisan, tapi kalau sudah didampingi oleh cucu laki-laki, dia menjadi berhak mendapat warisan karena sebagai asobah. Nah, ini yang disebut dengan akhun mubarok. Cucu laki-laki itu yang membawa berkah kepada ataupun memberkahi cucu perempuan. Itu yang disebut dengan akhun mubarok. Nah, jadi nanti bisa jadi kasus ini antara saudari sekandung
dengan saudari seayah. Saudari sekandung itu kalau seorang kemudian mewaris bersama dengan saudari seayah, maka saudari sekandung itu setengah, saudari seayah seperenam. Tapi kalau saudari sekandung itu 2 atau lebih, ya bagiannya 2/3, maka saudari seayah menjadi majub ataupun tidak mendapat bagian. Tapi kalau saudari sekandung itu 2 ataupun lebih, bagiannya 2/3, tapi saudari seayah itu mewaris bersama dengan saudara seayah, saudari seayah menjadi asobah bil ghairi. Nah, maka saudara seayah itu yang menjadi akhun atau saudara mubarak yang memberi berkah. Stop. Ya, sekarang kita akan berbicara mengenai akhun mas'um. Jadi saudara yang membawa sial. Yang dimaksud saudara yang membawa sial itu nanti kita akan terangkan. Coba prosesnya begini. Kalau kita ada ahli waris, suami, ibu, ayah, anak perempuan, kemudian cucu perempuan, keturunan anak laki-laki. Suami akan mendapat 1/4 karena almarhumah istrinya itu yang meninggalkan anak perempuan, kemudian juga cucu perempuan. Maka suami mendapat 1/4. Ibu mendapat 1/6. Ya, karena ada anak dan cucu. Ayah juga mendapat 1/6 karena ada anak dan cucu. Anak perempuan mendapat 1/2, sedangkan cucu perempuan keturunan laki-laki mendapat 1/6 sebagai pelengkap bagian 2/3. Nah, di sini mari kita lihat ya, berapa bagian masing-masing. Ini kalau kita sudah mengetahui fard masing-masing ataupun bagian masing-masing itu, kita cari yang namanya asal masalah. Bilangan berapa yang bisa dibagi dengan angka 4, 6, 2, ya. Ini bilangan berapa? Nah, kira-kira bilangannya 12 bisa nggak? 12 bisa ya. Jadi ini asal masalahnya 12. Karena 12 itu bisa dibagi 6, bisa dibagi 4, bisa dibagi 2. Ya, mari kita lihat nanti bisa diselesaikan ataupun tidak. Nah, ini kita kalikan asal masalah untuk mengetahui saham masing-masing. Ini kali 12, kali 12, kemudian kali 12, ini juga kali 12. Ya, 1/4 kali 12 berapa? 3. 1/6 kali 12, 2. Ini juga 1/6 kali 12, 2. Setengah kali 12, 6. Kemudian 1/6 kali 12 sama dengan 2. Nah, ini saham-saham ini coba kita jumlahkan. Supaya kita ini pasti bisa dipergunakan untuk membagi harta warisan. Nah, ini ternyata, ini berapa ya? 4, 10, berapa ini? 15 ya. Nah, 15. Nah, 15. Nanti supaya harta warisan itu klop, nanti akan dibagi 15. Ya. Nah, jadi nanti untuk suami 3/15 kali berapa warisannya, harta warisannya. Kemudian ibu 2/15 kali berapa. Kemudian ayah 2/15 kali berapa. 6/15 kali berapa. Ya. Ya, umpamanya begini gampang kan. Nah, umpamanya 3/15 untuk membagi umpamanya tanah yang seluas 30 hektar. Kan begitu. 2/15 kali 30 hektar. Ini terus sama seperti itu. Per 15. Kali 30 hektar ya. 2/15 kali 30 hektar. Nah, ini nanti akan klop ya. Ini berarti ini bagi 2 berarti 6 hektar di sini kan.
Kemudian di sini berarti 4 hektar. Di sini 4 hektar. Kemudian di sini berapa? 12 hektar. Nah, kemudian yang ini 4 hektar. Jumlahkan. Jumlahnya kan 30, total 30 hektar. Ini kenapa? Ini menjadi 15. Nah, ini namanya kalau dalam masalah waris itu diaulkan. Aul itu artinya apa? Artinya karena saham masing-masing ahli waris itu kalau dijumlahkan melebihi asal masalah. Ya, melebihi asal masalah. Soalnya kalau dibagi dengan 12 nanti kurang. Nah, oleh karena itu dikurangi ini, ya. Nanti menjadi dibagi 15. Ini namanya diaulkan, ya, diaulkan. Nah, untuk mengetahui aul ini tinggal menjumlahkan saja saham ini berapa. Ya, kalau 12, ya kemungkinan bisa 13, bisa 15, bisa 17. Itu sudah nggak bisa ditawar-tawar itu. Ya, nanti kalau asal masalahnya 12 itu mungkin bisa jadi 13 jumlahnya, bisa menjadi 15, bisa menjadi 17. Tapi kalau nanti asal masalahnya 6, nah jumlahnya bisa 7, 8, 9, atau 10. Nah, tapi kalau asal masalahnya nanti 24, cuma satu kemungkinan jumlahnya itu, hanya 27. Ya, 27. Nah, sekarang kita kembali kepada tadi, akhun mas'um. Nah, ini kita tahu ya, bahwa kalau para ahli waris ini terdiri suami, ibu, ayah, anak perempuan, kemudian cucu perempuan, keturunan laki-laki. Tapi sekarang kita ubah, ya, kita ubah. Ditambah cucu laki-laki, keturunan laki-laki. Ini menjadi bagaimana gitu? Nah, kita hapus dulu ya. Nah, kalau begini, ini berubah bagiannya. Karena ada cucu laki-laki dan cucu perempuan, mereka itu sebagai usubah bil ghairi. Usubah bil ghairi. Mari kita lihat sekarang, usubah bil ghairi itu dapat bagian atau tidak? Kita kalikan 12 seperti tadi ya. 12 sama dengan 3. Kali 12 sama dengan berapa? 2. Ini kali 12 sama dengan 2. Setengah kali 12 sama dengan 6. Ya. Coba jumlahnya berapa? Ini jumlahnya sudah 13. Aul juga. Ini kalau ahli warisnya suami, ibu, ayah, anak perempuan, cucu perempuan, kalau dibagi sesuai dengan bagian hak mereka masing-masing, hartanya kurang. Oleh karena itu dikurangi. Caranya tadi tidak dibagi 12, tapi dibagi jumlah saham menjadi aul, nanti dibagi 13. Ini saja kurang, ya. Maka risikonya kalau asobah itu tidak berhak mendapat warisan. Hartanya saja kurang, ya. Kalau hartanya habis, nggak dapat warisan, apalagi kurang, maka ini tidak mendapat warisan. Nah, kita lihat tadi, kalau cucu perempuan keturunan laki-laki itu tidak didampingi oleh cucu laki-laki keturunan laki-laki, berhak mendapat 1/6 tadi. Tapi kalau didampingi oleh cucu laki-laki keturunan laki-laki menjadi aswabil ghair, mereka 0 bagiannya. Artinya apa tadi? Ini yang disebut dengan akhun mas'um. Saudara laki-laki yang membuat saudaranya yang perempuan itu mas'um, rugi. Ya, rugi. Nah, ini merugikan ini. Karena kalau tidak ada saudara laki-laki, dia dapat
Tapi ketika ada saudaranya laki-laki, dia tidak dapat. Ini nanti juga berlaku untuk saudari sekandung yang mewaris bersama dengan saudari seayah yang mewaris bersama dengan saudari sekandung. Kalau ada saudara sekandung, bisa jadi ini yang membuat sial. Ya, ini yang disebut dengan akhun mas'um, saudara yang membuat sial. Ya, sekarang untuk mencari asal masalah. Sekali lagi untuk mencari asal masalah, ini kalau kita sudah ketahui langkah pertama, kita tulis semua ahli waris itu. Nanti hak warisnya berapa? Tulis semuanya. Nah, pokoknya dalam kasus ini ada suami, ada ibu, ada ayah, ada anak perempuan. Maka seperti saudara tahu, suami karena ada anak perempuan mendapat 1/6. Ibu karena ada anak mendapat 1/6. Ayah juga sama 1/6. Nah, kemudian kita ketemukan ada bilangan 1/4, 1/6, 1/6 setengah. Kita cari bilangan terkecil. Kalau dalam bahasa ilmu hitung itu disebut KPT ya kalau nggak salah. Nah, ini kalau dalam waris namanya asal masalah. Cari bilangan terkecil yang bisa dibagi 6, 4, dan 2. 12. Ya karena kalau pilih 6 nggak bisa dibagi 4. Ya, hanya bisa dibagi 2. Nah, bilangan 12. Setelah itu, untuk mengetahui apakah nanti akan terjadi yang namanya aul ataupun tidak, kita cari sahamnya. Nah, tadi kita kalikan 12. Nah, semuanya kalikan 12. Ini supaya kita pasti nanti bisa diselesaikan secara biasa masalah waris itu, ataupun bisa diselesaikan menurut ataupun secara aul gitu. Ini tadi kan 3, kemudian ini 2, kemudian ini 2, kemudian ini 6. Ini namanya saham masing-masing. Kalau pas nanti 3/12 kali berapa harta warisannya, 2/12 kali sekian, ya 6/12 kali sekian, itu kalau pas. Tapi setelah kita ketahui seperti ini, ternyata jumlah saham itu lebih besar dibanding dengan asal masalah, yaitu 13. Ini menunjukkan kalau harta warisan itu dibagi 12 nanti kurang. Ya, ini kurang pasti ini. Nah, sudah pasti kurang. Oleh karena itu kita bergeser. Angka 13 yang merupakan jumlah saham itulah yang akan dijadikan sebagai pembagi harta warisan. Baru nanti pas. Ya, baru pas. Seperti tadi Bapak sudah contohkan semacam itu. Ini masalah aul ya, masalah aul. Nah, sekarang bagaimana kalau umpamanya begini? Kalau di sini anak perempuan itu tidak ada. Kalau anak perempuan itu tidak ada, jadi ahli warisnya hanya suami, ya ibu, jangan ayah di sini ya. Pokoknya masalahnya sekarang menjadi gini. Ada suami, kemudian ada ibu, kemudian juga ada saudara seibu, ada saudari seibu.